Saya lanjutkan dengan materi bab 1 yaitu pendahuluan, dimulai dengan review mengenai karakteristik secara umum pabrik ekstraksi logam. Pabrik ekstraksi logam itu mengolah bahan mentah dari alam atau bahan baku dari proses pengolahan mineral, misalnya konsentrat ya. Sebagai contoh, pabrik peleburan tembaga itu memproses konsentrat yang diperoleh dari proses flotasi. Proses dan teknologi yang digunakan adalah proses pirometalurgi, hidrometalurgi, elektrometalurgi, atau kombinasi antara ketiganya ya. Secara umum, pabrik ekstraksi logam, khususnya pabrik pirometalurgi, karakteristiknya itu memerlukan energi yang besar. Ketersediaan energi menjadi kriteria penting dalam pendirian pabrik dan pemilihan lokasinya. Umumnya membutuhkan biaya investasi yang besar dan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti pembangkit listrik, pelabuhan, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya yang bergantung kepada jenis pabrik tersebut. Kemudian mempunyai produk akhir dapat berupa logam murni, paduan logam, misalnya ferronikel, berupa senyawa, misalnya oksida alumina, ya, atau mate, hidroksida, karbonat, dan bentuk lainnya. Itu adalah bentuk produk akhirnya. Secara fisik, bentuk produknya itu bisa berupa ingot, berupa shot, briket, billet, slab, lempeng katoda, serbuk, granul, menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan yang meliputi limbah padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, limbah-limbah ini harus ditangani dengan baik, yang itu juga sudah direncanakan sejak tahap perancangan pabriknya. Fluktuasi harga logam itu menentukan keuntungan dari perusahaan yang mengoperasikan pabrik ekstraksi logam. Jadi bergantung kepada harga komoditas ya. Dan juga nanti di bagian awalnya bergantung kepada ketersediaan cadangannya, ya, kadar dari logam berharga di dalamnya. Dalam konteks aspek-aspek yang disebutkan tadi, perancangan pabrik ekstraksi logam itu memperhitungkan aspek-aspek teknis, aspek keekonomian, dan aspek lingkungan. Jadi 3 aspek ini harus secara integral dipertimbangkan di dalam merancang suatu pabrik ekstraksi logam. Proses atau yang dilakukan di dalam pabrik, dalam perancangan pabrik ekstraksi logam, kita dapat meninjaunya dari 3 komponen ya. Yang pertama adalah input. Inputnya apa? Inputnya adalah berupa suatu kriteria desain atau basis desain dari pabrik ekstraksi tersebut. Dari input yang dimiliki ini, maka dilakukan proses desain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, dari proses desain yang dilakukan, maka akan dihasilkan outputnya berupa suatu rancangan atau desain pabrik ya, dan peralatan-peralatan yang digunakannya. Apa saja kriteria atau basis desain di dalam perancangan suatu pabrik ekstraksi logam? Kriteria atau basis yang digunakan untuk merancang pabrik ekstraksi logam itu meliputi yang pertama adalah kapasitas pabrik, yang bisa berupa kapasitas input atau plant throughput, atau kapasitas output atau produknya ya. Jadi bisa sekian juta ton biji kering per tahun, sekian ribu ton biji per hari, atau juga bisa sekian puluh ribu ton produk, misalnya nikel dalam ferronikel per tahun ya. Jadi bisa kapasitas input atau kapasitas output pabriknya. Itu menjadi kriteria yang pertama ya. Kemudian yang kedua, karakteristik fisik dan kimia umpan.
yang meliputi kadar logam berharga di dalamnya, komposisi kimia, kadar komponen tertentu, misalnya kandungan oksida tertentu di dalamnya ya, atau kandungan silika reaktif misalnya untuk pabrik pemurnian alumina, ukuran butiran dan faktor-faktor lainnya yang spesifik untuk pabrik dengan komoditas tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karakteristik produknya ya. Jadi misalnya berapa kadar nikel di dalam ferronikel yang diharapkan ya, atau berapa kadar impuritiesnya di dalam suatu produk d'or bullion dari pabrik pengolahan emas. Kemudian kriteria desain setiap unit proses dan peralatan. Jadi secara rinci setiap unit proses dan peralatan itu mempunyai kriteria desain ya. Yang sebagai contoh suhu, waktu tinggal, dan beberapa parameter spesifik lainnya tergantung kepada prosesnya. Kemudian tingkat perolehan atau recovery dari setiap unit proses dan total perolehan pabriknya. Kemudian juga yang menjadi kriteria yang diperlukan untuk merancang pabrik adalah unit konsumsi bahan habis yang meliputi reagen kimia yang digunakan, reduktor, bahan bakar atau fuel, flux, flokulan, oksigen, uap, dan bahan habis lainnya yang sesuai dengan proses atau pabrik yang terkait. Dan berikutnya adalah kriteria spesifik lainnya sesuai dengan jenis pabrik yang dirancang. Jadi ini adalah kriteria atau basis desain yang menjadi input dari suatu proses perancangan pabrik ekstraksi logam. Ya, yang ditunjukkan tadi dalam skema berikut ya. Selanjutnya, proses desain itu meliputi apa saja yang dilakukan. Yang pertama yang dilakukan adalah menentukan proses atau teknologi yang akan digunakan. Ya, kemudian merancang diagram alir atau flow sheet proses dan mendeskripsikan proses secara terperinci. Kemudian menetapkan kriteria atau basis desain yang digunakan. Jadi tadi kan sebagai inputnya adalah basis desain. Nah, ini ditetapkan di dalam proses perancangan. Kemudian menghitung neraca massa, mass balance, termasuk neraca air, neraca panas atau heat balance, khususnya untuk proses yang dilakukan pada suhu tinggi. Kemudian menghitung konsumsi bahan habis tadi, ya setelah diketahui di inputnya unit consumption-nya. Misalnya sebagai contoh, konsumsi sianida pada pabrik pengolahan emas 1 kg per ton biji kering. Nah, nanti bisa dihitung di dalam proses desain ini dengan kapasitas pengolahan sekian ribu ton per hari biji, maka berapa kebutuhan sianidanya. Dari mana unit konsumsi itu diketahui? Ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah dengan pengujian di laboratorium menggunakan sampel yang akan diolah. Yang kedua bisa menggunakan data pabrik sejenis yang telah beroperasi sebelumnya ya, dengan proses yang sama. Oke, kemudian yang lainnya yang dilakukan dalam proses perancangan pabrik ekstraksi logam ini adalah menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi peralatan. Ini sangat penting ya. Tadi setelah dilakukan perhitungan neraca massa, kapasitas setiap peralatan diketahui, maka dapat ditentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi. Termasuk di sini adalah ukurannya ya, spesifikasi peralatan itu. Kemudian merancang dan menggambarkan proses flow diagram yang terdiri dari flow sheet proses berikut neraca materialnya ya untuk setiap unit proses. Yang kedua piping atau proses and instrumentation diagram atau PNID seperti proses flow sheet diagram, tetapi sudah ditambahkan di sana jenis instrumen
yang digunakan, ya. Misalnya untuk pengukuran suhu, untuk pengukuran tekanan, untuk pengukuran flow rate dari material. Kemudian yang dilakukan dalam proses desain adalah melakukan penggambaran secara detail dari peralatan-peralatan yang digunakan. Kemudian juga merancang sistem kontrol, merancang sistem electrical dan instrumentasi, merancang fasilitas untuk penanganan limbah seperti misalnya electrostatic precipitator, baghouse, slag treatment, tailing dam, chemical waste treatment. Kemudian menentukan kebutuhan daya listrik untuk peralatan tertentu dan keseluruhan pabrik, sehingga nanti dapat ditentukan berapa kebutuhan energi listrik pabrik tersebut, ya, kebutuhan dayanya berapa kilowatt, berapa megawatt. Menentukan fasilitas-fasilitas utilities terkait dengan air dan gas, ya, dan infrastruktur pendukung seperti water treatment, oxygen plant, acid plant, tergantung pabriknya, ya. Laboratorium, bengkel, gudang, kantor, pelabuhan, jeti, sarana transportasi. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang juga dibutuhkan, ya, untuk operasi dari pabrik ekstraksi logam yang dirancang. Kemudian setelah alat-alatnya semua didefinisikan, fasilitas pendukungnya juga didefinisikan, maka digambarkan tata letak atau layout pabrik. Nah, juga harus ditentukan lokasi pabrik, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perancangan pabrik ekstraksi logam ini adalah melakukan analisis keekonomian yang meliputi estimasi biaya investasi, ya, atau capital expenditure disingkat CAPEX, biaya operasi atau OPEX, operating expenditure, dan dari estimasi biaya operasi, biaya investasi, dan juga revenue yang diperoleh dari penjualan produknya, maka nanti akan ditentukan kelayakan ekonomi suatu proyek pabrik ekstraksi logam melalui beberapa parameter seperti net present value atau NPV, IRR, internal rate of return, dan payback period. Jadi ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam proses desain atau pengembangan proyek pabrik ekstraksi logam. Kemudian outputnya apa? Ya, tentu hal-hal yang dihasilkan dari kegiatan atau di dalam aktivitas desain tadi. Yang pertama, ya, detail rute proses yang digunakan. Itu nanti akan dihasilkan dari kegiatan aktivitas perancangan pabrik ekstraksi logam yang dilakukan. Kemudian ada neraca massa, neraca panas, proses flow sheet diagram, piping or process and instrumentation diagram, PNID, jenis, jumlah, dan spesifikasi peralatan, ya. Gambar peralatan yang disebut general arrangement drawing, ya, menunjukkan detail gambar dari alatnya, ya, baik itu kenampakan dari depan, dari samping, dari atas, dan dimensi-dimensinya. Kemudian tata letak pabrik merupakan output dari perancangan pabrik ekstraksi logam ini. Kemudian utilities, infrastruktur yang digunakan, kebutuhan bahan habis, air, dan energi listrik. Jadi ini adalah hal-hal yang dihasilkan dari suatu proses perancangan pabrik ekstraksi logam. Dan juga nanti yang Anda harus hasilkan dalam tugas perancangan Anda. Pada prinsipnya, perancangan pabrik ekstraksi logam ini dan proyeknya itu merupakan multidisiplin proyek, ya. Jadi dia melibatkan berbagai bidang keahlian yang meliputi geologis, ya, di mana geologis ini nanti akan memberikan informasi terkait dengan sumber daya dan cadangan, resource dan reserve. Ini bila pabrik ekstraksi logam ini terintegrasi dengan tambang, ya. Oleh karena itu yang kedua juga mining engineer. Jadi ini nanti memberikan informasi terkait suplai dari umpan pabriknya, ya.
Namun perlu diperhatikan juga terdapat pabrik ekstraksi logam yang terpisah ya dari tambang. Sebagai contoh pabrik peleburan tembaga, misalnya kita di Gresik ya, yang tidak terintegrasi dengan tambang tembaganya ya, tambang tembaga dan emasnya, di mana pabrik ini membeli ya konsentrat tembaga dari tambang tembaga kita. Kemudian yang ketiga tentu saja metalurgis, ya Anda semua calon metalurgis ya. Kemudian mechanical engineer jelas karena sangat berkaitan dengan bagaimana aspek mekanis dari alat-alat yang digunakan dan juga nanti aspek maintenance perawatannya. Electrical engineer jelas tadi ada perancangan sistem electrical dan juga instrumentasi. Kemudian civil engineer jelas ya, environmental engineer, mineral economics, mineral ekonomis atau expert dari financial analysis ya, ahli financial analysis. Jadi ini adalah keahlian-keahlian yang diperlukan ya di dalam suatu aktivitas proyek pembuatan pabrik ekstraksi logam, di dalam suatu proyek perancangan pabrik ekstraksi logam. Nah, tugas utama metalurgis apa di dalam perancangan pabrik ekstraksi logam ini? Terdapat beberapa tugas utama ya yang menjadi tanggung jawab seorang metalurgis. Jadi memainkan peranan vital di sini di dalam perancangan pabrik ekstraksi logam ya, karena memang bidang core kompetens dari seorang metalurgis. Yang pertama adalah menentukan jenis sampel dan pengujian metalurgi yang diperlukan untuk keperluan desain pabrik. Ini yang paham adalah metalurgis ini ya. Jadi pengujian apa saja, sampelnya seperti apa, ini yang harus ditetapkan. Kemudian juga menentukan atau memilih rute proses yang sesuai. Ini juga menjadi tugas utama seorang metalurgis di dalam perancangan pabrik ekstraksi logam. Menentukan kriteria atau basis desain. Dari situ nanti menghitung neraca massa, neraca air, dan neraca panas. Kemudian juga menghitung kebutuhan bahan habis yang meliputi tadi reagen kimia, reduktor, bahan bakar, flux, dan seterusnya tadi. Kemudian dari perhitungan neraca massa, kebutuhan bahan habis, neraca panas ditentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi peralatan pabrik. Ya, khususnya peralatan utama prosesnya ya, ini yang mengetahui adalah seorang metalurgis yang paham. Kemudian juga menentukan tata letak pabrik yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu, nanti akan dibahas khusus. Memberikan input terkait biaya investasi dan biaya operasi untuk keperluan analisis keekonomian proyek. Jadi seorang metalurgis harus bisa memberikan input bahan habis apa saja yang diperlukan, biayanya berapa, ya, kemudian alat-alat apa saja yang diperlukan, kira-kira biayanya berapa, ya, kebutuhan biaya untuk pengadaan peralatan tersebut. Yang ini nanti menjadi input dari suatu analisis keekonomian. Di dalam proses perancangan pabrik ekstraksi logam ini sudah terdapat beberapa perangkat lunak ya atau software yang dapat digunakan untuk membantu proses desain atau proses simulasi dari suatu pabrik ekstraksi logam. Misalnya adalah software HSC Chemistry ya, dari Autotech, HSC Sim, kemudian program MedSim, kemudian program USimPack, kemudian juga software-software untuk drawing ya, yang meliputi AutoCAD, SolidWorks, dan juga SketchUp ya, khususnya dua yang terakhir ini untuk penggambaran 3 dimensi. Ini adalah contoh simulasi proses heap leach dengan MedSim ya. Anda bisa lihat di sini ya, bagaimana di situ bisa disimulasikan tumpukan bijihnya, input material streamnya apa saja, output material streamnya, dan dapat dihitung neraca massanya ya, dan dapat disimulasikan bila kondisi input dari prosesnya berubah. Kemudian pada slide berikut ditunjukkan contoh simulasi neraca massa, proses elusi, electrowinning, dan detoksifikasi
pada pabrik pengolahan emas ya. Ini salah satu bagian dari rangkaian keseluruhan proses pengolahan emas ya. Jadi ini dimulai dari elusi, ini menggunakan software HSC SIM ya. Kemudian contoh penggunaan software untuk penggambaran tata letak ditunjukkan pada gambar berikut. Ini diambil dari tugas mahasiswa tahun kemarin ya. Jadi bisa ditunjukkan tata letaknya dalam gambar 3 dimensi dengan software SketchUp tersebut ya. Baik, jadi itu adalah akhir dari pembahasan materi ajar bab 1 pendahuluan untuk mata kuliah perancangan pabrik ekstraksi logam ini. Sampai bertemu pada kuliah bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.